Tapi ade nak belum bisa. Nanti ade tak kalau lari sampai ujung sana. Ujung situ bel bisa. Betulan, tapi halus kan tuh. Karena rumputnya dirawat. Rawat itu apa? Dirawat lah, dipelihara. Dihaluskan. Sama siapa? Dikasih obat, dikasih air. Gitu. Terjadi Kita gini. gimana jadinya? Terjadi lembut gini. Nah ya, sekarang bapak mama mau bicara dulu ya. Kita gimana jadinya? Per topik atau per topik kan jadinya? Mau topik apa yang dibahas? Ada burung. Oke, nah sampai jumpa. Halo, ketemu lagi dengan kami keluarga Unyu-Unyu. Kita lagi ngapain ah? Jadi seperti biasa kita akan lanjut kaleidoskop di 2024 seperti apa ini. Jadi sepertinya kita akan bahas per topik aja, nggak berbulan seperti sebelumnya lah. Ternyata terlalu lama. Jadi hal-hal yang kita alami ya di 2024 ya. Itu nah pertama kalinya mengalami patah tulang di kaki. Saya sebelumnya nggak pernah patah tulang, tapi gara-gara ya itu ya ngurusin anak-anak, yang satu lagi sakit, yang satu nangis-nangis minta ditemenin, jadi buru-buru lah naik turun tangga gitu. Kondisi malam-malam akhirnya nggak lihat itu ada belokan tangga, pakai sendalnya juga sendal licin, akhirnya terjatuh dan kira ini biasa Leo kan. Ternyata waktu pagi makin bengkak kakinya dan nggak bisa digerakkan. Ini kaki kiri. Terus ternyata setelah di ronsen, CT scan, ada patah di tulang betis. Nah, itulah jadi itu yang membuat Cara apa? iya, jadi karena mengalami patah tulang itu kaki ini harus pasang brace ya, walker dari sini sampai sini, kemana-mana harus ya karena nggak boleh sering-sering jalan sih. Jadi kalau visit gitu kan jauh-jauh harus pakai kursi roda, terus jalan tertatih-tatih ya. Belum kalau di rumah tuh kan nggak bisa pakai itu terus ya, jadi kadang dilepas pakai tongkat dewa gitu, kadang-kadang harus sampai merangkak. Jadi di situ merasa sangat terbatas lah, dan belajar untuk merendahkan diri gitu, bahwa nggak boleh marah sama orang karena kita butuh bantuan dia, nggak boleh nggak sabar, harus sabar terhadap diri sendiri, sabar terhadap orang lain gitu. Juga ya merasa bersyukur bahwa orang-orang banyak yang memperhatikan. Dalam setiap keterbatasan itu semakin merasakan bahwa aku bukan siapa-siapa gitu, kalau bukan ada orang lain atau nggak ada suami yang selalu mendampingi. Itu sih itu momen yang sangat diingat lah, sampai akhirnya bisa lepas ya, bisa lepas, bisa jalan biasa lagi. Terus apa lagi momen yang dialami? Oh ini ya, ketemu kista di rahim, di ovarium. Nah, jadi awalnya sakit perut gitu kan, perut jalan bawah, kayaknya takutnya empedu, takutnya usus buntu gitu. Tapi setelah di USG, loh kok ada kista gitu kan. Aduh, udah gitu tuh mikirnya udah macem-macem gitu. Udah kemana-mana lah mikirnya, sampai ngerasa aduh gimana nih kalau udah menumpang Tuhan segala macem kan, makin sedih lah ngeliat anak sama suami ya kan. Tapi ternyata ya itulah, Tuhan baik gitu. Udah ke dokter, sampai kedua dokter itu dokter dua-duanya bilang ini nggak apa-apa gitu, ini bukan sesuatu yang berbahaya, bisa hilang sendiri gitu. Cuman ternyata ngerasain kondisi kayak gitu, itu aja udah bisa bikin cemas yang luar biasa gitu. Di situ pun juga jadi belajar sih untuk tidak mencurigai Tuhan gitu kan.
Min, jangan lah. Motoin papa, mama sama adek. Soalnya itu kameranya lagi dipakai. Kenapa? Itu lagi video bang, nggak usah dipegang-pegang. Kalau dipegang jadi mengganggu. Kenapa? Nggak mau tadi mama diganggu kan? Aja ditanya kenapa? Sakit. Ikutin aja dulu. Kalau dibilang jangan. Nah, kalau ada lagi momen dimana kami mencoba program beasiswa ke Australia. Jadi pada waktu itu mamanya yang memberikan informasi bahwa ada beasiswa di Australia. Nah, singkat cerita, sebenarnya kalau dari saya, karena pada waktu itu saya yang ngambil ya, yang berjuang untuk ngambil beasiswa itu. Memang dari pertama waktu informasi itu diberikan ada satu keengganan, ngapain ya ke sana ya gitu. Ngapain, apa yang mau dicari, apa yang mau dikejar di sana. Tapi pada waktu itu istri ini sangat begitu mendorong gitu. Bahkan sampai sekarang sih sebenarnya. Nah, jadi ada kayak misalnya ada perkataan, karena engkau yang suruh, jadinya aku mau gitu melakukannya. Kayak yang di rumah. Nah, ulet kayak gitu, ulet. Jadi singkat cerita, aku urus seluruh Kayak berkasnya. di rumah Eno ada ulet. Ada ulet. Uletnya baik. Nanti didistra suaranya. Uletnya baik ya? Baik. Udah bang, udah dulu ya. Abang liatin aja uletnya. Bapak lagi mau turun bicara. Jadi singkat cerita, kami urus seluruh berkas yang diperlukan, mulai dari aplikasi, kemudian surat rekomendasi dosen S1 pada waktu itu. Jadi ngejar-ngejar dosen pembimbing untuk meminta rekomendasinya beliau. Untungnya pada waktu itu ada junior yang mau membantu gitu, walaupun tidak kenal, jauh di bawah, tapi pada waktu itu kami berkomunikasi lewat WhatsApp dan dia berkenan untuk membantu. Cuman yang Ulet ini. membuat tantangan paling besar itu adalah bahasa Inggris gitu, karena waktu persiapan TOEFL itu kami sampai belajar, beli buku, dengar gitu kan. Nah, memang kelemahannya sih di situ itu, sampai akhirnya aplikasi atau program ini tidak kami lanjutkan karena TOEFL yang kami dapatkan itu tidak memenuhi syarat gitu. Yang diminta 552 poinnya, sementara yang kami dapatkan itu 551 gitu. Apaan? 447. Jauh ya. Nah, itu jadi akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan aplikasi itu. Nah, uletnya. Di next tahun yang akan datang, ini memang lagi ada dorongan lagi untuk ambil beasiswa untuk belajar Eno main nih. bahasa Inggris lagi. Tapi belum tahu nih apakah memang harus ke situ yang dikejar atau tidak gitu. Ya, kalaupun ada, pasti di Kaleidoskop tahun depan itu pasti ada. Ya. Terus apalagi ya momen-momen Ceritakan lah sekalian, kenapa melatar belakangnya itu. Kayaknya kan ada hubungannya juga kan. Nggak bisa banyak koneksi apa karena oh iya, jadi waktu program beasiswa itu kami ambil, karena ada juga dorongan untuk menambah relasi, karena kita tahu Australia itu sudah cukup maju dalam hal renewable energy. Jadi itu yang membuat saya pribadi ada cukup bahan bakar lah untuk pada waktu itu mencoba aplikasi itu kan. Tapi memang pada saat itu belum tercapai ya stop untuk saat itu. Nah, untuk TEN sendiri sih memang cukup penuh tantangan ya tahun ini, karena memang dari seluruh sektor kami melihat ada perlambatan gitu, perlambatan ekonomi, perlambatan daya beli, sehingga unit-unit usaha yang kami jalankan itu terasa lambat gitu. Jadi memang dari setiap tantangan ekonomi yang paling berasa pasti pelaku usaha gitu, dan itu juga yang kami rasakan baik yang di laundry ataupun di Toba Energinya, bahkan di toko elektronik, toko online kita juga itu cukup berdampak gitu. Yang di sepanjang tahun ini kami hanya menyelesaikan beberapa proyek saja gitu ya, proyek
upgrade sama proyek Enak motoin bapak mama sama eh, motoin bapak mama sama pembelian adik kembali ya. sama Jadi adik ada customer Eno yang sama sebelumnya adik udah pernah Gerut, pasang dan adik ia pengen Eno. pasang di rumahnya lagi gitu. Nah sisanya ya kita cukup mengirim penawaran-penawaran gitu. Ya memang itulah tantangan sebagai seorang pengusaha gitu ya. Dan kami mau tetap percaya bahwa tetap ada hal yang baik yang di kemudian hari. Kok dibalik sih bang? Mana itu jadinya? Nah itulah cerita tentang Toba Energy. Lanjut mah apa lagi mah? Mungkin sekarang ini ya tentang anak ya. Jadi memang karena berpikir tapi kamu berisik di situ. kok susah gitu loh menambah penghasilan, juga mencoba cari-cari kerjaan di tempat lain gitu kan. Karena di rumah sakit yang sekarang peraturan semakin ketat, kalau apa potong gaji gitu kan, nggak masuk potong gaji. Juga di rumah sakit yang satunya pasiennya sangat sedikit, dan berpikir gimana caranya menambah penghasilan, karena kan semakin lama ya pengeluaran semakin bertambah ya, masuk biaya sekolah, apa kebutuhan sehari-hari, bayar pembantu, asuransi, dan kami juga menambah asuransi juga gitu untuk mama tua, puji Tuhan di approve. Nah itu juga menjadi tambahan tanggungan gitu. Terus juga asuransi anak ini satu lagi nambah, jadi pengeluaran tuh bertambah, sementara pendapatan segitu aja. Dan terpikir tahun 2025 cicilan rumah juga itu naik gitu kan, terus juga kan PPN naik juga 12%, akan ya pastinya barang-barang lain akan bertambah gitu. Makanya terpikir bagaimana caranya untuk menambah penghasilan gitu, sementara yang sekarang penghasilannya segitu-segitu aja. Makanya terpikir untuk gimana ya biar entah sekolah ke luar negeri atau kerja di luar negeri gitu, Jangan supaya berisik di ya itu kamera. untuk memenuhi kewajiban kebutuhan yang diperlukan. Sarannya mau masuk Mencoba mengurangi pengeluaran-pengeluaran. di situ. Mbak yang tadinya Keluar. kerja, Keluar ya. kita udah cut dia jadi nggak kerja lagi. Terus ya sambil mikirin apa lagi yang bisa dikurangi itu sih. Jadi saya pribadi juga tetap mengecek hati, selalu mengkoreksi bahwa untuk segala sesuatu nggak perlu khawatir, karena Tuhan pasti pelihara. Tapi kita juga harus terus mencari cara gimana biar kita bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan ini dengan baik gitu. Seperti anak-anak kan butuh biaya untuk membesarkan, dan hal-hal lain gitu yang sudah dipercayakan Tuhan. Itu sih yang latar belakangnya sebetulnya kenapa pengen ngambil keluar gitu ya. Walaupun sekarang juga masih nyari-nyari juga sih, karena kan rata-rata beasiswa tuh harus ada tujuan ya, tujuan kenapa sih ngambil itu. Kalau semata-mata hanya untuk cari uang ya kenapa harus kayak gitu ya, itu sih jadinya mencari lagi gitu tujuan itu. Nah mungkin keadaan lain lagi ya ini ya anak ya si Neno kan, dia dari sekolahnya itu kita dipanggil gitu, sekolahnya mencurigai anak kami ini memiliki satu masalah gitu. Jadi mereka berpikir apakah ini ada ADHD atau autism atau masalah lain gitu. Jadi kami disuruh ke psikolog. Nah pertama kami ke psikolog di rumah sakit yang tempat saya kerja. Nah di situ psikolognya sih mengarahkan ke situ gitu, sindrom autism itu. Nah tapi kami ada perasaan nggak sreg gitu dengan diagnosis itu gitu kan, dan kami juga khawatir nanti ada label yang tidak pas sama dia gitu, karena label itu bisa ngecap seterusnya gitu kan. Jadi kami second opinion lah gitu ke dokter anak ya. Tapi itu pun sebetulnya nggak gitu ya, awalnya kita ikutin aja gitu ya, disuruh fisioterapi, terapi okupasi, ya udah kami ngikutin aja tuh berdasarkan surat dari yang rumah sakit, psikolog rumah sakit tadi. Waktu kami ke rumah sakit untuk fisioterapi okupasi gitu, karena kami harus pakai BPJS ya, berhubung kami juga mengetahui pengeluaran. Nah kan harus ke dokter anak dulu. Nah dokter anak itu bilang ini nggak bisa kalau diagnosisnya dari psikolog gitu, diagnosisnya harus keluar dari dokter anak, dan itu harus yang bidangnya spesifik ke sini. Jadi kami dirujuk lagi lah ke dokter anak di Eka Hospital gitu.
disuruhlah rusak aja. dikirim kembali ke rumah sakit tadi dan dimulailah terapi okupasi. Gatal. Nah, Giginya terapi okupasi nyamuk. sempat berjalan beberapa lama, 3 bulan, dan kami sempat merasakan bagaimana ribetnya proses BPJS itu, dan di situ juga lagi-lagi merasa ya belajar merendahkan hati, merendahkan diri lah. Ya mau gimana ya, kita harus mengerjakan itu gitu dengan segala keterbatasan yang ada dalam sistem itu, kita harus menjalaninya ya udah, syukur aja gitu. Jangan. Awalnya sebelumnya kita juga ngalamin yang nggak enak ya, yang kita kan mau ngajak dia kontrol gitu sebetulnya ke dokter anaknya yang sebelumnya gitu, karena kan yang waktu Desember 2023 kan anak ini sempat dirawat karena kena radang paru-paru pneumonia dokter anak ini gitu, terus sudah sehat baru pulang. Nah jadi karena dia ngalamin masalah-masalah itu kan mau berobat lagi gitu ke dokter anak ini jadi ceritanya sebelum ketemu diagnosis itu ya. Nah ternyata dokter itu ngusir kami dari polinya gitu. Nah jadi kami nggak ngerti kenapa kayak gitu, kok nggak mau ya dokternya ketemu kita. Nah ternyata ada masalah waktu dirawat 2023 itu, dia masih mengingat katanya kami tuh nggak mau gitu untuk nurutin instruksi-instruksi dari beliau. Dan saya lihat kan itu pasti ada kesalahpahaman kan, karena ya saya ngerti lah nggak mungkin kami kayak gitu kan. Mereka memang ya betul, saat itu kami nggak terima, jadi kami melanjutkan pengaduan ke dinas kesehatan. Jadi di situ dinas kesehatan meminta supaya kami dipertemukan gitu, untuk diluruskan lagi. Kenapa kami menempuh jalur itu? Karena kami merasa harus meluruskan. Kalau Enak nggak foto diluruskan, bapak, mama sama kayaknya adik. ngerasa gantung gitu sih, nggak lega gitu kan, ada masalah Kenapa seperti itu. Jadi biar dokter itu pun mengerti bahwa Kenapa kami tidak rusak seperti itu gitu. Rusak Dan kami aja. pun bisa bicara secara Pak, langsung. kok jangan rusak Makanya kami bilang kan ke rumah sakit, tapi Pak, rumah sakit kenapa juga jangan tidak rusak aja? mediasi Bapak. gitu. Ya udah jadi lewat dinkes. Hah? Ya udah setelah lewat dinkes kami ketemu lah sama dokter itu, dan Gatal. di situ ya kelihatan sih memang bahwa ada miskomunikasi dari rumah sakitnya gitu. Rumah sakit bilang kami nggak mau mengikuti instruksi, padahal maksud kami saat itu boleh nggak ditanyakan kalau ini nggak dipasang lagi infusnya kan, karena kan katanya mau pulang besoknya gitu. Itu sebetulnya, tapi info yang disampaikan ke dokter bilang kami tidak mau pasang infus lagi dan tidak mau dikasih obat apa-apa lagi gitu. Jadi kan beda banget ya, itu miskomunikasinya parah banget sih gitu. Jadi istilahnya bikin dokter itu marah saat itu, dan anehnya juga dia ternyata masih mengingat-ingat itu, dan sampai berapa bulan kan setelahnya kita berobat itu udah lama nih, sampai 6 bulan, setengah tahun, ternyata dia masih seperti itu ya. Sudah di situ diluruskan, dan ya udah sih sejak dari situ kita nggak pernah balik lagi ya ke dokter itu, kita cari-cari dokter lain lah yang kira-kira gimana. Itu pun membuat kami belajar bahwa ya udah jangan mengandalkan siapapun di dunia ini selain kepada Tuhan gitu. Ya, memang sih kadang bingung juga mau bawa anak berobat itu kemana, karena kami sempat percaya lah sama dokter itu. Ya sudah, ternyata proses itulah yang harus kami lewatin. Kita banyak ya di tahun ini yang membuat kita harus belajar mengandalkan Ya memang Tuhan gitu. tahun ini cukup menekan lah, dan kami harus memetik berbagai pelajaran hidup gitu. Dan di tahun ini memang tahun kelima daripada pernikahan, ini. dimana katanya pernikahan itu diuji di usia kelima, katanya begitu ya. Tapi kalau hal itu harus terjadi, tantangan-tantangan tersebut memang ya salah satu kekuatan yaitu memang Tuhan itu sendiri. Jadi waktu pertama mendengar kabar dia Henok dicurigai ada hal tersebut ya, pada waktu itu saya sedang survei gitu ya ke lokasi. Jadi waktu itu sedang survei gitu, dan waktu mendengar kabar itu, perkataan yang pertama kali keluar dari mulutku, misalnya pun hal itu terjadi, aku terima itu sebagai bentuk anugerah daripada Tuhan, bahwa memang ini tetap anakku, ini anak kami yang Tuhan percayakan kepada kami, yang dipercayakan kepada aku. Jadi sama sekali tidak ada penolakan pada waktu itu. Kalau memang Tuhan mau memberikan hal itu atau mengizinkan hal itu terjadi, di mana tantangan membesarkan anak yang
dalam tanda petik mengalami gangguan pertumbuhan, kami siap gitu. Dalam hatiku, batinku siap gitu. Aku mempersiapkan itu. Walaupun dalam menjalani proses-proses tersebut, kami tetap melihat bahwa tidak ada yang aneh terhadap umur usia anak seperti ini. Dan aku percaya bahwa tantangan yang seperti ini pun dihadapi banyak keluarga, banyak orang tua, di mana usia anak usia-usia tertentu akan terlihat seperti ini gitu. Tapi proses-proses itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, di mana kami harus mengurus sesuatu yang menurut kami kayaknya tidak perlu gitu, hanya memenuhi tuntutan daripada sekolahnya yang mengharuskan terapi ini, terapi itu, dan mereka menuntut adanya report dari setiap proses-proses tersebut sampai mana reportnya, dan alasan mereka supaya mereka bisa menselaraskan apa yang mereka bisa berikan di sekolah. Tapi sebenarnya tuntutan-tuntutan itu ya itu tadi ya, seperti kayak menekan batin kami, kenapa anak kami ini di level seperti ini gitu. Dan lagi-lagi ya memang ada ungkapan kekesalan ke pihak sekolah, tapi kami mencoba juga untuk merendahkan diri kami untuk tidak frontal kepada pihak sekolah dan mengikuti apa yang mereka arahkan. Sampai pada akhirnya ya udah, kami biarin aja prosesnya berjalan seperti apa sampai kepada tahap ini. Dan sekarang saya melihat ya inilah dia gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dari semuanya itu aku justru melihat banyak kebanggaan daripada anak ini. Jadi di tengah kekurangan yang memang masih ada, aku masih melihat banyak kelebihan gitu dari anak ini. Jadi anak itu tetaplah anugerah daripada Tuhan gitu. Apalagi kalau misalnya dia tidur bareng adiknya gitu kan, aku suka berdecak kagum gitu dan memanjatkan rasa syukur sama Tuhan gitu. Aduh, Tuhan terima kasih ya buat kedua anak ini gitu. Walaupun kalau pas lagi bangun aktifnya luar biasa gitu. Lagi minum. Kayak Dia gini lagi minum. aktifnya luar biasa, tapi kalau lagi tidur tuh aduh itu benar-benar membuat damai sejahtera dalam hati ini. Aduh, terima kasih Tuhan untuk anugerah ini, diberi kesempatan untuk melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan gitu, di mana idealisme seperti ini banyak dicari oleh pasangan keluarga, dan Tuhan memberikan kami izin untuk menumbuh kembangkan dan memelihara kehidupan mereka gitu. Ini pun nggak lepas nih dari masalah ini adik ini. Jadi baru-baru ini adiknya dia diinfokan, wah Bu ini gizinya kurang ya. Emang makannya sangat susah, apa-apa sekarang dipepet. Jadi memang dari awal aja dia nyusunya juga kurang banyak, nggak sebanyak apa gitu kan. Terus juga makannya sih sebetulnya dia bisa gitu, semua tekstur bisa, cuman cenderung sedikit yang dia masuk, baru masuk berapa udahan, masuk berapa udahan gitu. Jadi nggak ngejar dengan dia yang semakin lama semakin besar. Jadi ini sekarang dia udah setahun 2 bulan, hampir 2 bulan, setelah 2 bulan, tapi berat badannya masih 8 kilo, yang seharusnya kata dokternya 9 kilo. Ya itu kan ada di grafiknya. Bang, janganlah sampai nendang-nendang itu Bang. Ya itu pun juga kadang membuat kami jadi belajar sabar, lagi-lagi belajar sabar sih. Gimana ya, kadang-kadang suka lepas gitu. Keselnya suka lepas kalau udah mulai masaknya, udah dimasak macam-macam, bikin ini bikin itu, tahu-tahu dibuang juga gitu kan. Kadang suka lepas juga gitu, marah segala macam, teriakan kadang sampai cubit gitu kan. Tapi belajar lagi lah, belajar untuk bersabar dan berdoa gitu sama Tuhan, Tuhan menolong pertumbuhan anak-anak ini. Mungkin mereka juga sulit ya melalui proses kehidupan ya, buat mereka baru 1 tahun hidup di dunia ini ya Dek, jadi susah ya Dek ya melewati hari-hari ya. Jadi kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan menolongmu untuk bisa tumbuh dengan baik dan sehat ya Dek ya. Ini lagi pintar-pintarnya nih. Mungkin itu ya Pak ya, ada lagi Pak? Kayaknya udah sih. Hah? Kayaknya udah poin-poinnya itu. Ya Gitu Bang. nah, di akhir daripada kaleidoskop ini atau cerita ini, mungkin yang kami pelajari adalah untuk tidak pernah berhenti berharap sama Tuhan gitu. Jangan putus pengharapan ya, bahwa Dia tetap baik,
bahwa dia tetap Allah yang setia gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita meresponi setiap momen yang diizinkan Tuhan terjadi gitu, karena itu penting sekali gitu, dengan tidak membiarkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran yang pesimistis ya. Jadi memang harus bagaimana kita memelihara, memaintain pikiran-pikiran tersebut gitu, supaya kita tetap bisa waras, supaya kita bisa tetap menjalani kehidupan ini gitu ya. Itulah yang kami rasakan, yang kami alami di sepanjang tahun ini. Banyak hal yang menjadi doa dan harapan, tapi adanya kami saat ini, kami berempat itu menjadi satu wujud bahwa Tuhan menyertai gitu. Tadi Widya udah cerita bagaimana dia harus mengangkat beberapa pos yang kami selama ini keluarkan gitu, termasuk juga kerinduan pulang kampung jadi nggak bisa direalisasikan karena memang budgetnya tidak ada gitu ya. Nggak apa-apa sih gitu. Kadang-kadang sampai pengertian atau satu keadaan saling menghibur gitu ya, sampai kami mendengar ada satu petikan atau quote bahwa sampai pada akhirnya kita akan tetap bisa bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kita akan tetap bahagia gitu walaupun kita nggak punya apa-apa. Ya udah, kalau memang hal-hal ini akan terjadi, ya biarlah Tuhan jadi kebahagiaan kita gitu, bahwa dunia ini sementara aja gitu. Ada kehidupan yang lebih panjang dan bahkan kekal yang akan kita nikmati di kemudian hari. Jadi jangan tukar kebahagiaan atau masa kekal kita dengan apa yang ada di bumi ini. Ini itu dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa tahun depan dengan cerita-cerita yang luar biasa. Jadi sebenarnya sedikit lagi, apa yang kami ceritakan di sini sebenarnya adalah untuk mengingatkan kami sih. Jadi ini bukan untuk konsumsi umum gitu, tapi akan menjadi satu catatan bagi kami pribadi. Walaupun ini kami upload sebagai media untuk kami menyimpan saja gitu, supaya kami bisa putar di tahun-tahun yang akan datang. Tapi kalaupun misalnya ada yang nyangkut ke channel ini atau ke video ini ya semoga ini menjadi berkat lah, bahwa kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama menikmati setiap momen demi momen bersama-sama dengan dia. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 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 Dadah nggak? Dadah. Dadah. Dadah.